Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Rosita Nurmaya dari mahasiswa Universitas Bakti Kencana Jakarta. Sebelumnya saya akan menanyakan nih kepada kalian semua first impression setelah mendengar kata korupsi. Nah, pasti di benak kalian tuh kayak emosi, kesal, pokoknya pengen berantem atau babak belur lah sama orang yang udah menjadi koruptor di negara kita. Setuju gak? Setuju dong. Nah, lalu pengertian korupsi itu apa sih? Korupsi itu dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan. Biasanya, semua bentuk pemerintahan itu rentan melakukan tindakan korupsi. Karena apa? Ya karena penyalahgunaan wewenang resmi yang telah ditetapkan untuk kepentingan pribadinya dalam mengambil hak orang lain. Gak semua kok orang yang bekerja di naungan pemerintahan melakukan tindakan korupsi. Bisa saja kita sendiri yang melakukan tindakan korupsi, tapi kita gak sadar bahwa tindakan itu termasuk ke tindakan korupsi. Dari hal kecil aja. Contoh nih ya, yang pertama, menilap uang kembalian. Setiap orang diberikan amanat untuk membelikan sesuatu, dan dia menyepelekan uang kembalian. Pada akhirnya beliau tidak mengembalikan uang sisanya. Kebiasaan ini tuh dapat terjadi di lingkungan keluarga. Emang sih nominalnya nggak berapa, cuman kalian tahu nggak sih kebiasaan ini tuh terjadi karena orang tua kurangnya perhitungan kepada anaknya. Padahal nih ya, orang tua peranan memegang aktif dalam membentuk si tanggung jawab anak, supaya anak tersebut memiliki rasa tanggung jawab yang besar yang diberikan amanatnya kepada dia. Yang kedua, memakai benda milik bersama untuk kepentingan pribadi tanpa diketahui oleh orang lain. Misalnya, seseorang diberikan amanat untuk merawat dan menjaga benda milik bersama di kelas. Namun, orang tersebut lalai terhadap tanggung jawab yang telah diberikan kepada dirinya. Seperti halnya sekretaris merawat dan menjaga benda-benda seperti jam dinding ataupun spidol. Namun, si sekretaris itu membawa benda-benda tersebut ke rumah dan tanpa dikembalikan. Emang harganya tuh murah, cuman dia telah lalai dan abai terhadap tanggung jawab yang telah diberikan kepada dirinya. Bener gak? Yang ketiga, terlambat. Bagi pelajar atau mahasiswa, terlambat itu hal yang wajar. Terlambat karena kesiangan lah, terlambat karena macet lah. Tapi kalian tahu gak sih, terlambat itu termasuk tindakan korupsi waktu. Jadi jangan coba-coba untuk kalian terlambat lagi kalau misalnya kalian tidak ingin disebut dengan koruptor di sekolah kalian. Contoh keempat, nepotisme. Sadar gak sih kita pernah memanfaatkan jabatan orang lain, hubungan kekeluargaan, hubungan rekan untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya, kita ingin melamar pekerjaan. Setelah mengirim CV berkali-kali di tempat A, tapi kita tidak ada panggilan untuk interview. Namun, kita mengingat kembali ada teman yang kerja di tempat A. Kemudian kita menghubungi, bernegosiasi untuk mempermudah atau membantu supaya kita dapat bekerja di tempat A. Setelah si pelajar itu keterima bekerja di tempat A, ia mengirimkan parcel kepada temannya sebagai tanda terima kasih. Contoh kelima, suap menyuap. Kejadian ini dapat kita temui di area lalu lintas. Ketika seseorang ditilang oleh polisi, sebagian orang memilih memakai uang damai daripada lanjut ke persidangan. Tapi tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan korupsi suap menyuap loh. Ada beberapa faktor korupsi terjadi di diri kita. Yang pertama itu ada sikap serakah. Yang kedua adanya kesempatan. Yang ketiga ada kebutuhan. Dan yang keempat ada pengungkapan. Namanya juga manusia. Emangnya pernah puas? Pernah bersyukur? Punya A, maunya B. Udah punya B, maunya pindah ke C. Udah punya semuanya, mau yang lebih atas, upgrade. Ya itulah namanya orang Indonesia konsumtif. Dimana ada kesempatan, ya wis gas terus sebelum
kesempatan itu ketutup. Nah, itu nggak bisa ngebedain mana kebutuhan dan keinginan. Pengungkapan, namanya juga korupsi, ya pasti bersekongkol kan dengan orang lain, nggak mungkin dong main sendiri doang. Pastinya ada tutup mulut satu dengan yang lainnya. Ada beberapa nilai-nilai anti korupsi yang dapat kita terapkan di diri kita sendiri untuk menghindari tindakan korupsi. Yang pertama, jujur, berkata apa adanya. Yang kedua, berani mengungkapkan kebenaran dan mengatakan kesalahan. Yang ketiga, adil. Yang keempat, disiplin terhadap waktu. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, peduli. Yang ketujuh, bekerja keras. Yang kedelapan, sederhana, apa adanya. Yang kesembilan, mandiri. Nah, mandiri ini tidak mengandalkan orang lain. Biasanya orang yang memiliki sifat mandiri ini memiliki prinsip 3R. Responsible, reasonable, dan reliable. Reliable di sini dapat diandalkan, responsible dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir reasonable ini memiliki alasan yang logis. Tindakan korupsi di Indonesia tuh baik banget, kasusnya udah marak, udah hal wajar, udah kayak capek nggak sih pemerintah atau penegak hukum, dan penegak hukumnya juga jaksa ikut terseret kasus korupsi. Coba bayangin seberapa lucunya di negara kita. Padahal nih ya, undang-undang yang mengatur korupsi ini udah bagus banget, udah lengkap, tapi mentalnya tuh masih ciut, kayak disodorin uang segepok. Udah boleh lah dikurangin, kayak gitu aja. Bisa diiming-iming, bisa dikompromi, bisa dikurangin. Padahal nih ya, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan ada 3 pidana untuk dilaksanakan ke pihak koruptor. Yang pertama, pidana penjara. Yang kedua, pidana hukuman mati. Dan yang ketiga, pidana seumur hidup atau ketentuan yang berlaku.